Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Saksikan terus hingga akhir ya. Kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kurikulum adalah titik awal sampai akhir pendidikan murid. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pentingnya perubahan kurikulum. Kurikulum harus diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sehingga konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Lingkungan kita selalu berubah. Apakah di tepi pantai, apakah di tengah-tengah perkebunan, apakah di daerah pertanian, apakah ada yang mempengaruhi atau yang dapat merubah guru-guru atau siswa? Disinilah pemerintah pusat harus memperhatikan semua itu melalui proses adaptasi. Dalam merancang kurikulum perlu adanya kolaborasi. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pemerintah pusat dan daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dalam pengembangan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan antara lain. Yang pertama adalah diagnosis kebutuhan. Kebutuhan apa yang saat ini dan di masa depan yang dibutuhkan anak itu yang menjadi pijakan kita untuk merancang suatu kurikulum. Yang kedua adalah perumusan tujuan. Tujuan merancang sebuah kurikulum yaitu sebagai pedoman mendidik anak didik kita. Yang ketiga adalah pemilihan dan pengorganisasian materi. Materi-materi yang penting, yang esensi, konten-konten, apa yang harus kita sajikan pada anak didik kita harus pilih agar anak-anak didik kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Ini sangat penting karena pengalaman belajar apa yang sudah dimiliki oleh siswa dan pengalaman apa yang harus dimiliki oleh siswa itu harus kita pilih, kita organisir sehingga dapat memperlancar suatu tujuan yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan alat dan evaluasi. Alat dan evaluasi apa yang cocok untuk anak bukan standar evaluasi, tetapi evaluasi yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi, mengapa kurikulum perlu berubah?
Yang pertama adalah kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, suatu kondisi lingkungan peserta didik wajib dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya M. Zainal Arifin, Guru SD Negeri Mangunharjo 01. Salam bahagia, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.